siang hari ini kita bisa berkumpul dalam acara pemahaman dan pengalaman budaya positif untuk pemenuhan tugas saya di satu titik tempat. Kemudian yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu guru sekalian, serta nanti akan saya coba untuk memaparkan penyebaran pemahaman dan pengalaman budaya positif. Apa yang dimaksud langsung saja di Bapak Ibu sekalian, apa yang dimaksud dengan pemahaman dan pengalaman budaya positif itu, yaitu berkaitan dengan yang ada di lingkungan sekolah kita di Bapak Ibu sekalian. Saja. Nah, ini adalah berkaitan dengan yang ada di lingkungan sekolah kita. Hari ini kita sudah menguak konsep utama budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, kemudian segitiga restitusi, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol dan posisi dan kelas kelas. Nanti kita akan coba satu-satu untuk mengoneksikan data beberapa yang ada di depan ini. Yang pertama adalah tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Tentunya kita tahu bahwa pembelajaran yang akan berdasarkan prinsip pembelajaran diferensiasi, yaitu siswa belajar sesuai kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Jadi setiap siswa itu mempunyai kebutuhan secara pembelajaran sendiri-sendiri Bapak Ibu sekalian. Dari mulai kebutuhan pembelajarannya, terus antusiasnya, kemudian cara daya belajarnya pun sendiri-sendiri. Kemudian yang selanjutnya adalah tentang disiplin positif. Disiplin positif itu yang pertama adalah merupakan sesuatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai kebajikan yang ada di lingkungan sekolah kita. Yang kedua adalah disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Yang ketiga, disiplin dari diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan ada perasaan atau pujian maupun hukuman. Jadi kalau dikorelasikan, tidak sesuatu hal yang efeknya dari orang lain ataupun akibat dari sebuah reward atau pemberian sesuatu ataupun berkaitan dengan hukuman, seperti itu kaitannya dengan risiko positif. Yang selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Ini adalah yang ketiga, kebutuhan dasar manusia ketika seorang murid ini melakukan perbuatan yang di luar kendali atau dengan di luar nilai peraturan atau melanggar peraturan, itu pasti ada sesuatu hal yang tertangkap atau terpajang dari dirinya yang tidak terselaraskan atau kurang dari kebutuhan itu. Mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar dari mereka sendiri. Dan kebutuhan dasar manusia itu kita bagi lagi menjadi beberapanya. Dan satu yang pertama adalah bertahan hidup. Ya tentunya kalau kita berkaitan dengan bertahan hidup pasti tentang kaitannya dengan makanan ya, terus sarana yang penunjang lainnya seperti pakaian atau fasilitas dan lain-lain. Kedua, kasih sayang, dan kasih sayang diterima oleh sekelilingnya. Ini bentuk daripada siswa-siswa kita. Ini adalah perhatian yang harus sering kita lakukan kepada siswa yang ada di lingkungan kita, memberikan kasih sayang seutuhnya. Yang ketiga adalah rasa penguasaan. Ada beberapa anak yang di dalam kelas itu mendominasinya, mengeluarkan rasa penguasaan itu. Yang ketiga, yang keempat adalah kebebasan. Sekarang ini tidak mau dikekang, adanya dia itu mempunyai tinggi rasa ininya dan mempunyai rasa yang bebas, mempunyai kebebasan dalam berperilaku. Salah satunya adalah dunia pendidikan atau kebebasan memilih materi atau masyarakat ataupun benda yang mau dilakukan apa saja untuk pembelajaran ini. Yang kelima adalah kesenangan. Tentunya ini adalah
dasar manusia. Jadi kesenangan itu semuanya pasti ingin atau mau melakukan sesuatu itu pasti ada dasarnya ingin mempunyai rasa kesenangan atau memperoleh kesenangan tujuan utamanya seperti itu. Ini tidak jauh beda dengan anak didik kita yang dari sekolah, mereka juga punya ingin selalu senang kalau di dalam sekolah. Nah, ini tujuannya nanti juga larinya juga ke guru juga, bagaimana menciptakan anak itu agar selalu senang. Mungkin dari pembelajarannya juga dibikin fun, menyenangkan, kreatif, inovatif juga bisa menjadi suasananya jadi cair atau menyenangkan. Yang selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Nah, yang dalam motivasi ini adalah merupakan orang yang timbul dalam diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman murid melawan disiplin, dan karena takut dihukum maka murid ini melakukan karena takut dihukum jadi mereka melakukan hal itu. Ini adalah unsurnya dari motivasi eksplisitnya ada dari hukuman. Jadi ada siswa namanya datang terlambat, besok lagi saya mau datang lambat buat nanti dihukum sama ibu guru. Ini unsurnya adalah karena motivasinya adalah unsur dari hukuman tersebut, bukan berangkat dari hati. Yang kedua adalah imbalan. Murid melakukan disiplin ini karena mendapatkan imbalan atau reward. Nanti kalau kamu berhasil, bu guru akan kasih kamu makanan hadiah, itu adalah imbalan. Baik bu guru, berarti dia berangkatnya juga dari bukan dari hatinya atau dari dalam dirinya, tapi berangkat dari eksternal atau motivasi dari luar karena reward tadi atau imbalan. Yang ketiga, dan ini yang akan diinginkan oleh Anda, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan tersebut. Jadi ini motifnya itu dari dalam diri atau intrinsik dari dalam diri. Jadi kalau dia mau melakukan sesuatu yang sekiranya melanggar, janganlah ini karena ini tidak bagus, karena ini tidak baik, maka saya tidak akan melanggar. Ini unsurnya dari dalam diri seperti itu. Dan selanjutnya adalah konsep disiplin dengan identitas suksesnya. Konsepnya disebut dengan identitas yang gagal, yaitu adalah hukuman. Hukuman ini kalau diterapkan di siswa kita, yang mereka rasakan itu adalah menyakitkan, ketidaknyamanan. Murid takut memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah hati. Ketika seseorang siswa yang datang dalam keadaan melakukan pelanggaran tata tertib, kamu datang hari ini melanggar terlambat, dia sebenarnya sudah mengetahui dan menemukan ada poin-poin yang ada di dalamnya. Takut nanti dihukum bapak ibu guru karena melanggar tata tertib, terus menjunjungkan kesalahan, mencarikan alibi apa alasan. Tadi terlambat kenapa? Saya tadi di antara alih terlambat karena badan bocor gitu. Atau terlambat karena saya barunya kesiangan dulu. Itu adalah menyembunyikan alasan sesudahnya, karena sudah ada hukuman terlebih dahulu. Atau murid menjadi rendah hati, terpaksa mengakui kesalahan dan menjadikan dianya rendah hati sekali. Ini karena akibat dari hukuman. Yang selanjutnya adalah penghargaan yang tadi Rinus tadi ya, tidak efektif, merusak hubungan, mematikan kreativitas, kemudian mematikan jiwa yang menghukum dengan sistem ranking, merampas hak dan menghargai diri. Saya konsep semuanya. Jadi ketika seseorang atau anak itu diberikan Rinus, maka yang ada dia itu fokusnya ke Rinusnya, bukan ke kreativitasnya. Jadi bukan berangkat dari dalamnya. Nanti kalau kamu berhasil ranking 1, bu guru akan kasih kamu sebuah hadiah berupa 14 buku imam. Jadi dia berusaha keras untuk mengurangi ranking 1, namun karena dia fokusnya kepada rewardnya, maka dia kreativitasnya berkurang, unsur kreativitasnya berkurang, efektifannya juga berkurang. Kadang juga malah
menghalalkan segala cara untuk meraih sebuah organisasi itu demi mendapatkan penghargaan dari ibu guru. Yang selanjutnya adalah konsekuensi. Penguatan jangka pendek perlu monitoring berkelanjutan simulan respon murid menghormati peraturan perjalanan waktu untuk memenuhi kesalahan. Yang ini konsekuensi itu akibat dari sebuah kesalahan ketika sedang melakukan mengalami pelanggaran sesuatu, maka dia harus mendapatkan konsekuensinya. Akibatnya juga penguatan jangka pendek. Jadi tidak panjang Bapak Ibu sekalian, cuma dalam waktu yang pendek-pendek saja. Terus perlu monitoring yang berkelanjutan, perlu adanya pemantauan terus-menerus, stimulusnya respon, kemudian menghormati peraturan. Murid hanya menghormati peraturan saja, tidak masuk ke dalam dirinya. Karena saya melakukan ini berdasarkan konsekuensi. Kalau saya tidak datang ke bapakku, nanti sama Bapak Ibu guru, saya konsekuensinya ngepel lantai namanya, atau mengerjakan sesuatu hal yang disuruh guru atau Bapak Ibu guru. Kehilangan waktu untuk memenuhi masalah karena kesalahan yang dibikin dianya, maka dia itu hanya memikirkan konsekuensinya saja. Jadi dia tidak memikirkan kesalahan yang ada dalam dirinya, tidak bisa memenuhi. Kemudian selanjutnya dalam restitusi ini dibilang bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada memecahkan masalah jangka panjang, murid menghormati diri orang lain dan dirinya memegang kontrol utama, murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Jadi restitusi ini digunakan untuk menghilangkan paradigma yang ada di sebelah kanan dari kotak itu. Jadi kita fokuskan yang ke restitusi ini. Selanjutnya adalah konsep yang selanjutnya adalah sebuah cara menanamkan disiplin pada murid melalui restitusi tadi. Prosesnya adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada memperbaiki kesalahan atau mereview diri. Oh, saya ternyata salah. Oh, saya salahnya di sini. Pantesan ibu seperti itu. Saya harus memperbaiki diri supaya nanti kedepannya saya tidak melakukan hal yang sama lagi. Kalau mereka dengan karakter yang sama, ini menurut dosen tahun 2008. Selanjutnya adalah yang pertama, ciri-ciri khususnya adalah dapat menyelesaikan kesalahan, memperbaiki kesalahan. Tadi yang saya ucapkan ada tawaran, bukaan perasaan, paksaan, ya, bukan paksaan, ya. Menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar, mendasari tindakan atau menguatkan fokus pada solusi. Ya. Perbedaannya kalau dibandingkan dengan yang tadi itu ada hukuman, konsekuensi dan restitusi ini. Ini contoh konkretnya adalah hukuman itu sesuatu hal yang sudah ditentukan sama sekolahan atau bapak gurunya, sama halnya dengan konsekuensi juga. Guru menyuruh lari berputar lapangan, guru marah dan murid jadi takut. Ini ada korelasinya. Kalau kamu melakukan sebuah pelanggaran, ada hukumannya. Keliling lapangan pasti dilakukan sama gurunya karena dia merasa takut. Yang kedua adalah konsekuensi. Siswa terlambat, guru memberi tugas saat istirahat, guru tegas dan murid mematuhi peraturan. Kalau konsekuensi itu diciptakan untuk membuat siswa atau murid itu ada menjadi tertib, maka diperlukan konsekuensi yang dibutuhkan itu. Maka ini yang akan terjadi ketika ada konsekuensi akan mematuhinya, namun tidak berasal dari dalam dirinya. Berbeda dengan restitusi, guru akan menanyakan keyakinan kelas terlebih dahulu. Keyakinan kelas itu apa? Keyakinan kelas itu adalah kesepakatan yang dibangun dari guru ke siswa. Mereka membangun kesepakatan yang sama-sama ikhlas. Jadi semuanya hari ini kita mau membangun sebuah keyakinan kelas. Kira-kira di kelas kita tidak boleh ngapain aja, menempatkan pertanyaan tersebut kepada anak-anak. Nah, tersebut kemudian dijawab. Terus kita himpun. Setelah kita himpun, kita jadikan sebuah rumusan, kita jadikan sebuah keyakinan kelas. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dengan baik. Terus kita tanyakan ketika konfirmasi kalau namanya dasar salah satu anak yang melanggar dari sebuah
keyakinan tersebut. Ini adalah 5 posisi yang ada dalam diri kita. Yang pertama, penghukum, pembuat rasa bersalah, pemantau, teman atau manajer. Dari beberapa 5 ini ada beberapa dari Bapak Ibu guru pasti ada yang menganggap paham ini. Kalau saya bisa pahamin, ini ada beberapa guru yang memahami salah satu dari 5 ini. Ya, kita coba dari beberapa masalah yang saya akan coba putarkan. Ini adalah contoh. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Itu adalah posisi dari anaknya belum memberikan penjelasan sudah kena hukuman. Jadi ada ibu guru ikat di depan, ada siswa yang datang terlambat, tiba-tiba dibentak dan dimarahi. Ini kalau dari 5 posisi kontrol tadi saya sudah kasih headline itu di bawahnya, baik ibu guru tadi mengambil paham menghukum. Pokoknya kalau ada siswa yang datang langsung kita hukum kalau terlambat. Nah, jadinya yang karena ini belum sempat mengutarakan alasan kenapa dia terlambat, terus alasannya apa saja, dia sudah diminta dulu terhadap guru bicaranya. Jadi dia posisinya apa? Takut, ya bu. Nah dia belum sempat mengutarakan, apalagi suara dari dia agak-agak pitch-nya tinggi ya, lebih tinggi daripada suara ada. Nah, biasanya kan dominasi gurunya, jadinya pokoknya saya nggak mau tahu, kamu harus saya hukum, kamu terlihat di mata saya, kamu melawan sebuah kekeliruan, maka dari itu kamu akan saya hukum. Ini adalah posisi dari gurunya pikir tadi. Ini adalah posisi menghukum Bapak Ibu sekalian. Nah, dari penjelasan video tadi adalah posisi dari pernyataan palsu yang keluar kata-katanya itu tajam, menghadik, menunjuk, membentak, kemudian hukumnya berupa verbal. Terus yang terakhir mengiring lama tadi hukumannya bentuknya fisik. Dampaknya kurang lain. Ya, jadi anaknya impactnya ini jadi benar. Tidak suka sama guru mata pelajaran yang diambil tersebut. Biasanya guru apa yang biasanya kita pasti akan terbawa tentang memorinya ke sampai ke dewasa nanti. Jadi saya pernah dihukum sama Pak itu karena waktu itu saya terlambat pada saya dan kucing lewat namanya. Karena tiba di sekolah, terus langsung karena sudah jam 7.20 saya jadi kena hukuman. Padahal saya tadi ngomongnya baik sih, saya diberi kesempatan untuk memberikan penjelasan, malah dihadik, kemudian membentak dan membentak seperti itu. Nah ini yang biasanya diambil oleh ibu guru ya, atau bapak ibu guru yang posisinya menghukum seperti itu. Ya, ada contoh lagi, ini masih sama pemeran sinetron yaitu Naren lagi. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren.
Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Ya. Maaf sekali. Ya, jadi ini posisinya masih mending lah daripada yang pertama tadi ya. Yang pertama tadi kan curam, cuk. Nah ini mending lah. Tapi dari siswanya belum diberikan kesempatan untuk memberikan alasan. Dari posisinya tadi bisa dilihat dari manual tadi yang dibuat rasa bersalah. Jadi yang mengurai permasalahan yang ada di dalam muridnya saja. Tidak memperhatikan efek positif yang dari muridnya. Bisa saja kalau datang terlambat ini mengantar dagangannya ibunya bisa ada alasannya gitu. Tidak semuanya yang terlambat itu dalam kondisi salah begitu. Baik, selanjutnya dari posisi yang membuat rasa bersalah tadi ini adalah suaranya lebih pitch-nya lebih halus, ibu gurunya terus tenang, namun kata-katanya tetap menyalahkan siswanya atau muridnya. Guru menyatakan bahwa kesalahannya ada pada murid dengan membuat guru menderita, seolah-olah yang menderita itu ibu gurunya. Aku tuh menderita kalau kamu tuh berangkatnya kesiangan. Lu menderita atas jawaban apa yang saya? Kan yang datang kesiangan kan muridnya, yang kehilangan pembelajaran kan muridnya. Dia menggunakan kata menderita ini untuk membuat alibi supaya siswanya ini bersimpatik dan mau mengikuti. Padahal keterbalikannya. Terus efeknya atau dampaknya murid menjadi merasa lebih bersalah. Jadi efek salahnya lebih meningkat karena guru tadi sudah seperti itu. Identitasnya bergerak, rendah diri dan menarik diri dari lingkungan biasanya. Dan secara psikisnya ya sudah saya selalu salah dengan orang lain. Bisa saja seperti itu karena orang-orang yang psikisnya turun dari berangkat sekolah sudah dimarahin bapaknya, ibunya. Sampai di sekolah dimarahin ibu gurunya lagi. Tadi dimarahin menjadikan penyebab keterlambatan dia, di sekolah ketemu ibunya. Kamu terlambat lagi. Kemarin sudah terlambat loh. Bangun pagi, biasanya anak lagi nih, Pak. Dulu saya ajar, gitu. Bangun pagi udah bangun, itu udah dimarahin ibunya. Siang sedikit ketemu guru BK kemarin lagi, kayak gitu. Belum sempat memberikan alasan, Bu, saya tadi bangun siang. Nah, yang selanjutnya ini masih ada pemeran sinetron lagi, ada lagi dari Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. baik, ini sudah agak berbeda dari sorot muka, kemudian tatapan dari ibu gurunya, kemudian
karena posisinya berada di posisi teman, menganggap bahwa siswanya ini adalah temannya. Terlebih dahulu, siswa yang datang itu kondisionalnya berbeda-beda, secara psikologi, secara fisikly, keadaan perut juga, capean atau enggak, atau kondisi yang ada di rumah di bawah sekolah. Ini adalah kondisi-kondisi seperti ini yang ada di siswa. Ini adalah posisi teman, suara akan ramah, cenderung walaupun adanya orang barat ya, mungkin dari daerah Medan ya, mungkin pitch-nya lebih tinggi daripada orang Jawa Jogja gitu. Ya, saya lebih lembut gitu Pak tembangnya. Masa sih gitu. Jadi kalau orang-orang kesini mungkin lebih gemelantang, suaranya lebih tegas gitu. Ditambah lagi dengan kondisional yang tidak mendukung seperti tadi itu, makin menjadikan posisinya lebih terlihat garang gitu sebagai orang tua atau guru. Suara akan ramah, cenderung bersandar untuk menghangatkan suasana karena posisinya mengambil posisi teman sebagai siswa tersebut. Efeknya adalah murid akan bergantung pada satu orang, tetap bergantung satu orang. Murid tidak mandiri, tidak bisa berpikir untuk sendiri. Walaupun ada efeknya ini seperti itu. Coba kita lihat lagi ada yang video lagi satu kali ini. Yang ini yang pemantau. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Nah, yang di sini ibu gurunya hanya memantau saja, menegaskan fatwanya ini 7.20. Kemudian kamu nanti ada berkonsekuensi, namanya berdiri sambil memegang kuping kayak saya dulu, gitu. Jadi ini posisinya hanya memantau dari yang tadi. Ada beberapa yang tadi sudah dilakukan dari guru ini, yang terakhir adalah posisi memantau. Seorang memantau bersuaranya datang, mungkin tidak ada pendidikannya, tidak emosional, sudah dulu juga bersuara tinggi, tercipta identitas diri positif, berhasil memantau, perlu senantiasa memantau pada saat murid memberikan sanksi. Tapi ada ajiannya adalah sanksi. Kamu nanti kena sanksi gitu. Dapat murid akan menghitung konsekuensi dan dia tanpa memahami sepenuhnya nilai kebacakan yang dituju tidak sepenuhnya mandiri gitu. Ya, yang terakhir adalah posisi manajer. Kita coba lihat kata teman-teman saya ini yang paling bagus. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik,
Jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Ya, di sini tidak ada konsekuensi, cuma ada konfirmasi, kemudian menanyakan kondisi, kemudian perbaikan nanti kemudian dibagaimanakan. Soalnya manajernya netral. Ini adalah tingkat posisi dari guru yang menurut saya adalah paling tinggi karena dia melakukan mengendalikan emosinya yang bagus. Kemudian mengonfirmasi juga. Setelah terciptanya dinamika positif juga berhasil. Karena impactnya tadi ke Narennya juga antusias untuk memperbaiki diri. Terlihat juga jadi tidak ada yang disampaikan kamu harus dapat konsekuensi. Ternyata tidak. Guru hanya perlu konfirmasi saja, kemudian nanti akan dikonfirmasi ulang tentang kegagalan ataupun peraturan yang tidak ditetapkan oleh dia atau dijalankan oleh dia. Membuka agar guru juga dengan terus mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna dan membuka pikiran murid. Murid menjadi mandiri, percaya diri dan dapat memecahkan sebuah masalah. Jadi ketika sedang mungkin ketika siswa yang datang ke sekolah terlambat itu juga dia sedang mempunyai sebuah masalah. Orang tidak hanya orang dewasa saja, namun orang kecil juga mempunyai masalah. Pikirannya juga sama kayak kita, namun secara kapasitasnya lebih banyak kita seperti itu. Nah, apa sebenarnya keyakinan kelas ini Bapak Ibu sekalian? Nah, ini adalah seperangkat nilai yang prinsipnya disepakati oleh bersama guru dengan murid atau siswa memandu perilaku interaksi di dalam kelas. Umumnya Bapak Ibu sekalian di dalam kelas suaranya gaduh sekali, kemudian tidak fokus dalam belajar, diajukan keyakinan kelas saja. Anak-anak sekalian, kira-kira yang mau disepakati untuk kelas kita adalah belajarnya tenang, kemudian baik, apa ya? Silakan dituliskan ke depan. Yang enak-enak Bapak dituliskan. Boleh makan, boleh minum, tulis saja di blackboard. Boleh makan, boleh minum, boleh ngobrol, boleh sedang guru, tertib guru. Nanti kita akan kotak-kotakan yang mana yang akan menjadi sebuah keyakinan kelas. Kita ambil. Nah, kalau sedang guru namanya juga nggak tertib. Berarti kita ambil yang segi kalimat positifnya apa saja kalau mau lebih mana ditarik dari di kelas harus tertib Bapak Ibu guru. Ya boleh diambil yang tertib-tertib saja, yang baik-baik saja ya. Kemudian ditaruhlah di dalam sebuah keyakinan kelas. Boleh makan dan minum, ya boleh silakan. Kalau makan tidak mengganggu pembelajaran, boleh silakan. Kalau mau minum memang harus izin dulu. Berarti ini kalimat positifnya. Ketika mau minum, izin sama Bapak Ibu dulu minum. Boleh izin minum seperti itu. Inilah nama keyakinan kelas akan mudah untuk kita coba ini. Tadi pagi saya coba untuk melakukan sebuah simulan untuk berdiskusi tentang peraturan dan keyakinan kelas. Yang sudah saya lakukan, anak-anak menulis banyak walaupun nggak kelihatan tentang yang dia inginkan. Boleh makan, boleh minum, semua perjalanan yang ada di dalam pikiran anak-anak ditulis semua di depan. Nggak boleh gaduh Pak, kalau gaduh nggak fokus tulis, nggak boleh gaduh, nggak boleh ikut. Terus Bapak Ibu guru menyimpulkan dari yang ini, tampil yang baik-baik. Paling dirubah menjadi kalimat positif, menjadi terus menempelkan keyakinan kelas. Nah itu yang kita pakai untuk sebagai kalau istilah orang Jawa aji-ajinya kita. Nah ini adalah keyakinan kelas tadi. Bagaimana bentuk keyakinan kelas lebih abstrak dari peraturan berupa pernyataan universal. Abstrak itu susah ditelaah antara berantah, kemudian universal luas dibuat dalam bentuk positif. Nah, yang kita ambil yang positif yang baik-baik sedikit saja agar mudah diingat. Tidak usah di kelas harus
boleh makan, makan soto sambil mandi, jangan, itu terlalu panjang, dipandangkan. Tidak boleh makan, tidak boleh minum. Sesuai dengan kondisi kelas dengan sekolah agar mudah ditetapkan. Sesuai dengan lingkungan yang ada di sini, biar semuanya bisa ditetapkan. Semua berkelas dilibatkan, semua siswa dilibatkan. Nah, yang dimaksud dengan revisis tadi adalah sebuah segitiga yang dimana pertama yang dilakukan tadi oleh gurunya adalah menstabilkan identitas itu. Kita semua pernah melakukan kesalahan. Kita sebagai manusia ini adalah tempat ladangnya sebuah kesalahan. Maka diambil kata-kata kita semua pernah melakukan sebuah kesalahan. Kemudian memvalidasi pertanyaan selanjutnya. Semua berperilaku memiliki alasan. Ada alasannya, ada alasannya. Jangan pernah menghadir tanpa memberikan alasan. Alasannya apa? Kenapa kok kamu terlambat? Kenapa? Harus ditarik. Kenapa terlambat? Ibu saya sedang sakit ibu. Tadi saya berikan obat dulu. Kalau tiba-tiba nanti panjenengan hukum anaknya tanpa mengetahui alasannya, ketika ketemu di rumah pada tetangga, ternyata anaknya tadi beri obat malah hukum sekolah anak dia tambah latih gitu. Ibunya maksudnya. Terus yang ketiga, menanyakan keyakinan. Yang dimaksud keyakinan tadi yang kita sepakatkan dengan murid. Andi, kamu terlambat. Kira-kira keyakinan kelas apa yang kamu menanyakan tadi? Yang sudah kita sepakati minggu yang lalu. Ya bu, menghadapi orang kemudian datang orang waktu. Saya tidak akan mengoreksi dirinya sendiri. Tidak akan pasti akan mengoreksi dirinya sendiri. Terus apa yang kamu lakukan ketika nanti kamu minggu depannya lagi? Saya akan coba untuk kayak karena tadi masalah atau diingatkan oleh bapak ibu guru oleh ibunya di rumah atau apa, mencoba untuk memperbaiki diri intinya. Maksudnya yang terakhir mudah-mudahan sudah jenuh ya bu, maaf ya bu. Ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajarlah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu
Bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Baik, itu tadi adalah contoh Pak Yuki atau siapa yang didatangi siswa. Lama-lama siswanya turun tipsnya, yang tadi membentak, banyak yang kita berbicara ke kita itu sambil melotot ya. Kemudian kita memberikan konfirmasi, kemudian kita memposisikan menjadi manajer atau teman di mereka. Kemudian setelah itu kita kembalikan keyakinan kelas kita sebagai suatu pegangan yang kita akan lakukan. Memangnya keyakinan kelasnya apa? Menghormati orang lain. Terus keyakinan kelas lain-lainnya apa lagi? Atau menghargai diri sendiri gitu. Kita kembalikan ke diri mereka sendiri. Akhirnya menjadikan siswa tersebut menjadi turun emosionalnya, kontrol emosinya dan itu. Kemudian dia akan nge-review kembali terhadap dirinya sendiri. Oh ya, ternyata saya salah. Ternyata untung saya tidak mengkonfirmasi tentang kesalahan dengan bahasa dan logat Bapak Ibu yang kuasai di lingkungan atau kultur budaya di lingkungan Bapak Ibu yang kuasai tidak apa-apa. Yang jelas anak langsung diberikan kesempatan untuk memberikan alasan atau alasan. Jangan sampai anak dihadik langsung tanpa memberikan suatu konfirmasi atau membenarkan alasan pada siswa yang melakukan sebuah kesalahan tadi. Terus berusaha untuk membesarkan yang ada, terus memberikan sebuah stimulan agar dia memperbaiki diri dalam penerapan perubahan disiplin positif. Hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang yang among. Kata-kata among ini artinya posisi manajer. Jadi dia itu sebagai penuntun dari siswanya atau berperannya menjadi insan yang mandiri, merdeka, bertanggung jawab sesuai dengan ini adalah kata dari standar pendidikan nasional kita. Seperti itu Bapak Ibu sekalian, kira-kira dari Bapak Ibu sekalian mau menjadi posisi yang mana hari ini setelah menjadi posisi ngantuk? Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah mendengarkan cerita dongeng 1000 hari. Mudah-mudahan mendapatkan banyak ilmu, mudah-mudahan mendapatkan banyak pengalaman. Insya Allah kalau namanya nanti ada keilmuan lagi dari luar sana, saya tulang-tulangkan lagi. Yang ditularkan tidak hanya influenza, tapi ilmu juga bisa ditular-tularkan. Ya, seperti itu. Ketika menghadapi anak-anak di sekolah kita, jadi akan terbawa slownya dengan menentang banyak, nanti rambutnya jadi putih semua kan. Kebanyakan memikirkan emosional. Kalau saya memikirkan tetangga rumah atau paham seperti itu. Terima kasih untuk hari ini. Mohon maaf menyita waktunya kurang lebih 1 jam lebih. Luar biasa, sudah menemani saya 1 jam stand up lagi di depan sini tentang ternyata Bapak Ibu guru di sini adalah orang yang suka dengan visualisasi dibandingkan dengan auditori. Iya juga. Jadi begitu melihat video langsung matanya langsung terbelah. Dan khusus saya dengan video saya dia. Iya. Jadi video pasti akan berapa. Jadi ini juga termasuk pembelajaran diferensiasi atau auditori, visual, kinestetik. Ibu tergolong orang-orang yang visual, ya, suka nonton gambar itu visual, kemarin jadi satu. Nah, itu dengan video, ada teksnya, langsung antusiasnya naik. Nah, itu bisa diterapkan sama putra-putrinya di sekolah semua. Terima kasih untuk hari ini, saya cukupkan. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, minta waktunya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, itu tadi tentang presentasi budaya positif yang saya paparkan. Barangkali dari Bapak Ibu sekalian ada yang mau bertanya, silakan. Pak Jum.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk 14 saya mau bertanya. Yang pertama atau pertanyaan dari saya terkait materi yang disampaikan segitiga restitusi dan lain sebagainya. Saya perlu bertanya yang pertama berkaitan dengan budaya positif dan segitiga restitusi. Di antara 5 posisi kontrol itu manakah yang paling baik untuk diterapkan? Bisakah segitiga restitusi itu diterapkan di lingkungan keluarga? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sekali. Pertanyaan dari Pak Jun berkaitan dengan berkaitan dengan segitiga restitusi, kemudian 5 kontrol tadi, manakah yang paling baik ya Pak Jun ya? Intinya kalau untuk mana yang paling baik dari 5 kontrol tadi yang saya paparkan itu adalah yang manajer, jadi mana di situ semuanya sudah terkonfirmasi, kemudian dari mulai tahapan dari menguak mengkonfirmasi daripada memvalidasi atau menyeimbangkan dari siswanya memberikan alasan, kemudian mencoba untuk mengkonfirmasi kembali tentang sebuah masalah yang ada. Jadi yang paling baik, yang paling sempurna untuk kita terapkan di lingkungan sekolah kita yang manajer wajib. Kemudian, apakah segitiga restitusi ini bisa kita terapkan di lingkungan keluarga? Tentunya sangat bisa sekali. Karena apa? Ini saya kira tidak dari sekolah saja, karena notabene anak-anak ini kan berangkat dari keluarga. Yang di segitiga restitusi ini yang pertama menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan, yang terakhir adalah menanamkan keyakinan. Kalau kita bentuk di sekolah, kenapa tidak diterapkan di keluarga atau di lingkungan keluarga? Itu jauh lebih bagus dan menyiapkan lagi di lingkungan keluarga supaya nanti ketika di sekolah lebih kondusif lagi dalam secara emosional, kesiapan, kemampuan dan tentang keyakinan yang dia punyai, terus berkaitan dengan pembelajaran yang ada di dalam sekolah. Kalau mau diterapkan di dalam keluarga, intinya kita harus coba untuk mengkomunikasikan dengan orang tua murid, memberikan sosialisasi tentang apa sih dengan segitiga restitusi itu. Ini adalah solusi yang terbaik untuk orang tua agar mereka juga bisa menerapkannya di rumah. Ketika ada anak yang mengalami permasalahan dalam sebuah literasi tata tertib atau mematuhi sebuah peraturan, kita terapkanlah keyakinan ini di dalam keluarga. Kita berikan anak ini keyakinan dalam keluarga apa saja yang kita mau bentuk. Umpamanya tidak boleh datang terlambat pulang ke rumah, tidak boleh terlambat pulang ke rumah, kata positifnya. Kemudian bertanggung jawab mengembalikan barang yang ada di rumah pada tempatnya. Jadi kita bisa aplikasikan sama halnya dengan ketika kita juga di dalam sekolah seperti itu Pak. Ya, sepertinya seperti itu Bapak Ibu sekalian. Ada yang mau mengatakan lagi? Cukup? Ya, sepertinya dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Tetap semangat. Hari ini kita sebelum melakukan tes TKJ. Apa itu TKJ? Tes kebugaran. Tes senado. Tes kebugaran jasmani. Orang yang sehat belum tentu bukan, tapi orang bugar pasti sehat. Oke, sebelum itu kita akan melakukan kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu adalah hal yang baik, yang boleh, hal baik yang dilakukan di kelas. Peraturan atau pembimbing itu sebuah kesepakatan yang baik dilakukan di kelas. Untuk itu kita akan bikin kelompok, satu kelompok ini ada 28 kan.
kita bikin kelompoknya 4-4. Kita akan beri 4 sama 3. Hitung 1 sampai 4 ya. 1. Baik, yang tadi dihitung 1 jadi 1 dengan yang 1 berdiri, gerak. Saya berdiri, saya nomor 1 berdiri. Nah, ngomong jadi 1, 2 nomor 2, ngomong jadi 2. Nomor 3. Nomor 1. Oke, dengerin. Bisa dengerin. Kalian nuliskan kesepakatan kelas hal-hal yang tidak boleh dilakukan di dalam kelas. Misal contoh, tidak boleh gaduh di dalam kelas. Nanti setiap kelompok menuliskan salah satu kesepakatannya di depan ya. Jadi ada 1 siswa yang maju di depan setiap kelompoknya untuk menulis di depan. Oke, Pak Guru kasih sebuah nomor ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, siap? Oke, tulis kesepakatan kelasnya nggak usah banyak-banyak, 2 aja. Hal yang tidak boleh dilakukan di dalam kelas. Kerjakan, gerak. Itu pasti itu dimasukkan nggak apa-apa itu. Ini dimasukkan nggak? Nggak boleh. Yo, hal yang tidak boleh dilakukan maksimal sampai 3 wes. Yang tidak boleh dilakukan di dalam kelas apa aja? Berarti kan baik kan Mas Rizal? Yang boleh. Dulu Mas. Habis memori. Nomor 1 sama 2 lagi. Kasih jalan dong Pak. Oh ya.
lari-lari sama ini ya, sama. Tidak boleh makan di kelas. Dilarang makan di kelas. Kata positifnya. Dilarang makan di kelas. Dilarang makan di kelas. Yang ketiga, tidak boleh membuli. Gaduh berantem. Kemarin kita sepakat untuk kelas kita mempunyai 3 aturan utama, yaitu tertib di kelas, tidak gaduh, tidak bicara sendiri, masuk ke dalam tertib kelas, dilarang makan di kelas, kemudian membuli, tidak boleh ngecek ataupun meremehkan temennya ya. Oke, kekurangan itu yang menciptakan Tuhan. Berarti kalau kamu berani mengejek kekurangan yang lain, berarti kamu ngejek Tuhan. Paham? Tidak lantas dijadikan sebuah olok-olokan. Paham? Baik, dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.